Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya dimanapun saudara berada, sekalipun kita tidak bisa saling bertatap muka berkumpul dalam rumah Tuhan, tetapi saya percaya bahwa esensi sebuah ibadah adalah kehadiran Tuhan. Oleh karenanya saya berkata pagi ini, Shalom bagi Bapak Ibu semuanya. Mari sama-sama buka kedua tangan saudara, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini Tuhan. Kami bersyukur diberikan kesehatan untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, di rumah ataupun dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami membawa hati kami menyembah Engkau, meninggikan nama Tuhan, mengagungkan Engkau bersama dengan seluruh keluarga kami Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Biarlah hadirat-Mu menguasai setiap kami Tuhan. Berkati gereja-Mu GBT dan blessing Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu menguasai tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Mari bersama-sama berkata, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Apapun keadaan kami berkata, Kau Allah yang setia, sama-sama di awal katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapa. Mari umat Tuhan bersama berkata, tahu ceritaku, oh, dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Kau Allah kami, kasih kami. Engkau tetap memilihku. Ubahkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah
ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku, ku kan setia, ku kan setia sampai akhir hidupku, tetap setia, tetap setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, apapun kondisi kami, sebab ini yang kami lakukan dan kami putuskan hari ini, Kamu tetap setia, sebab Engkau Allah yang setia terlebih dulu. Haleluya, haleluya. Oh, kami sembah, kami sembah. Haleluya. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan seperti kita sedang ada di gereja. Dimanapun saudara berada, mari sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah namamu, terpujilah Kau. Haleluya. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to it. What a beautiful name it is, the name. Sing again, what a beautiful name it is, what a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus. Jesus' name is Christ my King. Hallelujah. Oh, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita, yang di rumah sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap berkata Tuhan Yesus tetap baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih, bersuka cita bagi Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita berkata amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Mari mulai bangkit, berdiri bersama-sama saudara yang di rumah yuk. Yeah, yeah, yeah. Masuk gerbangnya bersyukur, come on, dengan penuh pujian, amin. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, amin. Musik dan tarian, wow. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Mari bersama-sama lambaikan tangan saudara bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamat. Mari bersama berkata sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik.
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang percaya Tuhan baik berkata amin. Sama-sama katakan Yesus Kristus. Yesus Kristus Allah Tuhan pencipta segalanya. Yang di rumah bersama-sama berkata amin. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Pujian tiuplah sangkakala. Oh ya, musikan tarian. Semua makhluk ya, dengan senang hati mulai angkat tangan sama-sama. Sebab Tuhan baik. Wow. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, kami berkata sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Mari tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Sebab Tuhan baik. Boleh yang di rumah seperti tak laku sedang ada di gereja saudara. Come on. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Satu kali lagi berkata, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Mari angkat kedua tangan sama-sama. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang percaya Tuhan Yesus baik, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Yang percaya sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau dasar kami untuk kami beriman kepadamu Tuhan. Dasar dari yang kuharapkan. Amin. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan, berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat, untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu, bersama Rohmu, ku pasti menang. Ku pasti sama-sama sorakan kemenangan. Hey, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Amin. Mari bertepuk tangan bagi Allah kita malam hari, pagi hari ini saudara. Haleluya, haleluya. Tak kau biarkan pencobaan melebihi kekuatan saudara, batas kekuatanku ya. Kau yang berikanku kemuliaan. Amin. Semakin serupa dengan gambaran. Bersama Rohmu, bersama ku pasti menang. Ku pasti menang. Sama-sama. Hey, tinggi namamu dipuji, hormat
Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, haleluya. Bersama-sama siapkan hati kita diberkati dengan firman Tuhan, saudara. Kami butuh firman-Mu Tuhan yang berikan kami kekuatan. Saat-saat yang sukar, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil nama Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Mari bersama-sama berkata pagi. Kami tahu kami punya Yesus yang baik. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggi, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersama-sama berkata, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara. Ku mau memuji-Mu, ku selalu haleluya, ku selalu Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hatiku percaya, haleluya. Kami
Kami diberkati dengan firman Tuhan pagi ini, kami siapkan hati kami dan berbicara bagi kami Tuhan pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Tidar Blessing. Saya berdoa kiranya saudara tetap berada dalam keadaan baik, sehat, dan juga sejahtera. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya, sehingga saya dapat berbagi berita untuk saudara kali ini. Jadi kalau saudara sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, mari saya undang saudara untuk tunduk kepala bersama-sama dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa pagi ini, kiranya Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Tuhan tolong kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, supaya pada akhirnya dalam pemahaman kami berani untuk taat kepada firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Amin, Bapak Ibu. Baik, hari ini saya akan berbagi kepada saudara tentang persoalan kasih. Kasih itu sebenarnya perasaan atau sebuah keputusan. Jadi sebelum kita berbicara lebih jauh, saya undang Bapak dan Ibu untuk buka bersama dengan saya dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, Bapak Ibu. 1 Korintus pasal yang ke-13. Mari saya baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, Alkitab bilang ini, Bapak Ibu. Sebab sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Nah, dari ayat 1 saja Alkitab sedang berupaya untuk memberitahukan kepada kita bahwa begini Pak Ibu, pintar bicara tanpa memiliki kasih itu berisik Pak Ibu. Semua yang berisik akan selalu mengganggu orang lain. Itulah sebabnya mengapa ini yang saudara dan saya perlu cermati tentang diri kita sendiri. Apakah kita adalah orang-orang yang jago berbicara tetapi nihil, kosong dalam persoalan mempraktekkan kasih dalam kelakuan kita tiap-tiap hari? Sebab kalau itu yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, ini yang Alkitab bilang, saudara dan saya tidak ada bedanya dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Bahasa saya bilang begini, saudara dan saya nggak ada bedanya dengan orang-orang yang berisik. Kemanapun kita pergi, di mana saja kita berada, apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan, itu akan selalu mengganggu orang lain. Makanya sangat penting bagi saudara dan saya untuk memiliki apa yang Alkitab sebut di ayat 1 dengan kata ini, kasih. Nah, apakah kasih? Kasih di situ menggunakan kata agape Pak Ibu, dan juga berkaitan erat dengan kata agapao. Kasih di situ pengertian yang pertama adalah kasih sayang Pak Ibu, kasih sayang. Lalu yang kedua, kasih di situ itu berarti adalah begini, welcoming people, undang orang datang mendekat, rangkul orang, tangan yang cukup terbuka untuk bisa menerima siapa saja datang dalam kehidupan kita. Di dalam kekuatan kasih, saudara dan saya akan dikenal sebagai orang yang mudah untuk menerima siapa saja dalam kehidupan. Nah, kasih atau agape atau agapao di situ, pengertian yang kedua adalah to entertaining people, untuk menjamu orang lain. Kita tahu bersama bahwa dalam prinsip menjamu, hal ini yang akan kita kerjakan. Saudara dan saya akan dikenal sebagai orang yang terbiasa terfokus untuk memberikan yang terbaik dari pihak kita kepada orang lain yang kita jamu. Bukan cuma itu, di dalam kekuatan menjamu, sudah dari awal kita sadar bahwa yang repot akan kita. Waktu kita berani jamu orang, kita sebenarnya sedang berani memutuskan untuk repot bagi orang lain, Pak Ibu. Nah, itu yang Alkitab ajarkan tentang kasih. Apakah kasih atau agape atau agapao? Pengertian berikutnya adalah begini, beramal Pak Ibu.
Jadi ingat ini dengan baik. Waktu saudara dan saya mengekspresikan kasih dalam kehidupan kita, kita sedang melakukan tindakan beramal. Di mana-mana kita tahu, waktu kita bertindak, beramal kepada orang-orang di dekat kita, yang kita tahu sederhana saja. Kalau toh tidak dibalas tidak apa-apa, karena kita sedang beramal. Nah, kasih itu berdasarkan kata asli agape atau agapao, Alkitab menitik beratkan sebuah tindakan beramal yang saudara dan saya sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi begini, kasih atau agape atau agapao, pengertian yang berikutnya adalah begini, kehendak baik. Sebuah keputusan atau sebuah keinginan, sebuah kehendak baik yang termanifestasi dalam tindakan-tindakan yang kita wujudkan dalam tiap-tiap hari. Jadi saya berharap pengertian kasih dari sejak awal ini saudara keep it, saudara pegang dengan baik, sebab pada pembahasan-pembahasan berikutnya pengertian ini akan merupakan pengertian dasar yang pada akhirnya akan membuat kita berhasil hidup di dalam kasih. Dari ayat 1 saja kita sudah paham betul Pak Ibu bahwa begini, kasih itu berkaitan dengan kehendak. Kasih itu berkaitan dengan sebuah keputusan yang kita kerjakan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Nanti saya akan kasih bukti kepada saudara bahwa kasih itu berkaitan erat dengan keputusan, tidak berkaitan dengan sekedar dipicu oleh rasa. Sebab begini Pak Ibu, rasa di dalam diri manusia itu gampang berubah, tetapi waktu manusia berdasarkan pertimbangan pemikiran yang objektif, berdasarkan dari kehendak baik yang terbangun dalam diri kita, maka waktu kita mengambil keputusan untuk mengasihi, apapun keputusan yang kita buat akan menjadi sesuatu yang konstan dalam kehidupan kita dan tidak akan terdeteksi sebagai sesuatu yang gampang berubah. Tapi dengarkan ini dulu Pak Ibu, pemahaman awal tentang kasih ini yang harusnya membuat saudara dan saya kemanapun kita pergi, di mana saja kita berada, apapun yang kita kerjakan, kita pada akhirnya akan dikenal sebagai orang-orang yang tidak terbiasa mengganggu kehidupan orang lain, tidak berisik dalam kehidupan. Kira-kira begitu ya Pak Ibu? Nah mari sekarang kita lanjut ke ayat yang kedua. Alkitab bilang ini Pak Ibu, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi di ayat yang kedua Alkitab bilang, kalau toh saudara dan saya dikenal sebagai orang-orang yang hebat karunianya gitu, bergerak dalam karunia dengan sangat hebat. Lalu saudara dan saya memiliki kecerdasan untuk mengungkap segala sesuatu. Lalu saudara dan saya dalam hidupnya kita tiap-tiap hari atau dalam pelayanannya kita ternyata ditemukan tampil untuk mendemonstrasikan Tuhan punya kuasa. Tetapi ini yang Alkitab bilang, tanpa kasih, saudara dan saya punya kehidupan tidak berguna Pak Ibu. Coba perhatikan, tanpa kasih, saudara dan saya akan menjadi orang berisik yang mengganggu kehidupan orang lain. Tapi ayat yang kedua Alkitab bilang, tanpa kasih, hidupnya saudara dan saya nggak berguna Pak Ibu. Amin. Nah mari kita lihat ayat yang ketiga. Alkitab bilang, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dengan kata lain ini yang Alkitab bilang, sekalipun saudara dan saya dikenal sebagai orang yang jago memberi, lalu juga begini Pak Ibu, jago berkorban, tetapi tanpa kasih, tanpa dimotori oleh kasih, ini yang Alkitab bilang, tidak ada faedahnya untuk kita. Amin. Coba saudara perhatikan, kekuatan kasih itu akan berfaedah bagi orang lain ketika kita hidup di dalamnya, tetapi kekuatan kasih yang bekerja dengan hebat di dalam kehidupan kita, waktu kita hidup di dalamnya, itu pun akan berfaedah buat kita. Nah, mari kita lanjut kepada ayat yang keempat. Alkitab bilang ini Pak Ibu, kasih itu sabar,
Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi mari begini Pak Ibu, dari ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang berapa tadi? Ayat yang ke-7, Alkitab mengajarkan buat kita tindakan-tindakan yang mewakili realita kasih yang ada di dalam diri kita. Nah, Alkitab mengkaitkan dengan tindakan-tindakan ini kan Pak, Ibu, bahwa kalau saudara dan saya mengaku bahwa ada kasih Tuhan di dalam kita, maka seharusnya tindakan yang terekspresi keluar dari hidupnya kita adalah kita sabar Pak, Ibu. Kita dikenal sebagai orang-orang yang murah hati. Kita dikenal sebagai orang-orang yang tidak terbiasa terjebak dalam keadaan cemburu. Lalu yang berikutnya, kita juga bukan orang-orang yang terbiasa memegahkan diri dan kita bukan orang-orang yang terbiasa sombong Pak Ibu. Berikutnya, tindakan yang kemudian termanifestasi keluar dari dalam kehidupan kita karena ada kekuatan kasih yang bekerja di dalam kita adalah begini. Saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang sangat sopan dalam kehidupan Pak Ibu. Berikutnya, dari apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, saudara dan saya punya orientasi bukan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, tetapi sebaliknya, kita akan menjadi orang-orang yang berorientasi kepada apapun yang kita kerjakan harusnya memberikan keuntungan kepada orang lain. Memberi untung kepada orang lain harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita, Pak, Ibu. Mengapa itu terjadi? Karena Alkitab bilang, kasih yang bekerja dalam kita memanifestasikan tindakan tersebut. Berikutnya, Alkitab bilang, kasih yang bekerja dalam kita seharusnya membuat saudara dan saya tidak dikenal sebagai orang yang pemarah, Pak Ibu. Lalu, tidak terbiasa menyimpan kesalahan orang lain di dalam kehidupan kita. Lalu, waktu saudara dan saya melihat ketidakadilan, kita tidak bersukacita karena keadaan itu. Tapi, kita akan dikenal sebagai orang-orang yang sangat bersukacita ketika kebenaran itu ditegakkan. Lalu berikutnya, Alkitab bilang, ketika kasih itu bekerja dengan hebat di dalam kita, saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang suka begini Pak Ibu, suka menutupi segala sesuatu. Itu artinya adalah begini, suka menutupi pelanggarannya orang, dalam arti ya sudah, orang memang bikin salah buat kita. Everybody make mistakes in life. Kalau toh mereka bikin salah buat kita, bagian kita karena kita dimotori oleh kasih, dasar hidup kita adalah kasih, maka kita akan memutuskan untuk begini, mengesampingkan perbuatan salah yang mereka telah buat kepada kita, menutupi kesalahan tersebut dengan cara begini, mengampuni mereka, melepaskan maaf kepada mereka, mengesampingkan kesalahan yang pernah mereka buat dalam kehidupan kita, dan tetap memutuskan untuk berani menerima mereka tanpa syarat Pak dalam kehidupan Ibu dalam kehidupan kita.
Nah, berikutnya Alkitab bilang begini, kasih itu percaya segala sesuatu. Termasuk begini Pak Ibu, kasih itu membuat kita bertahan kepada kepercayaan bahwa Tuhan berkuasa mengubahkan siapa aja dalam kehidupan. Tuhan berkuasa mengubahkan orang-orang yang ada di dekat kita. Tuhan berkuasa mengubah kita dari dalam. Tuhan berkuasa untuk mengubah keadaan. Tuhan berkuasa untuk melakukan apa saja dalam kehidupan. Waktu orang membangun kehidupan di atas dasar kasih, apa yang kemudian terjadi di dalam kita, Pak, Ibu, adalah kita akan menjadi orang-orang yang sangat percaya bahwa Tuhan bisa mengerjakan apa saja dalam kehidupan. Berikutnya, Alkitab bilang begini, kekuatan kasih yang bekerja di dalam diri kita akan membuat saudara dan saya berani untuk berharap kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan berkuasa melakukan apa saja. Berani berharap bahwa pada satu waktu nanti, karena karya Tuhan, siapapun yang ada di dekat kita, orang-orang dengan siapa kita berinteraksi dalam hubungan pribadi, dalam hubungan berkomunitas, dalam kehidupan sosial bermasyarakat, kita akan tetap berharap bahwa Tuhan berkuasa mendatangkan perubahan bagi kehidupan manusia. Amin. Lalu yang terakhir ini yang Alkitab bilang, kasih itu akan membuat saudara dan saya sabar menanggung segala sesuatu, Pak Ibu. Seperti kita tahu bersama bahwa dalam hidup yang kita jalani, ada banyak cerita yang harus kita hadapi. Ada banyak proses yang saudara dan saya harus deal with, berurusan dengan proses tersebut. Nah, ini yang Alkitab bilang, selama kasih itu bekerja di dalam diri kita, maka saudara dan saya akan dimungkinkan untuk menjadi orang-orang yang sangat sabar, menanggung apa saja, memikul apa saja, dan menghadapi apa saja. Nah, begini Pak Ibu, secara teori apa yang kita baca itu tampaknya mudah. Tetapi percayalah, menjadi sabar, menjadi murah hati, menjadi berani untuk mengesampingkan orang lain punya salah, menjadi pribadi yang berani untuk melepaskan pengampunan, menjadi orang yang konsisten mempercayai Tuhan, berharap kepada kemahakuasaan Tuhan, sabar menanggung apa saja dalam kehidupan, nggak cari untung dari kelakuan apapun yang kita kerjakan, nggak sombong, terbiasa hidup sopan. Percayalah, itu sukar untuk dikerjakan. Makanya mengapa tadi dari awal saya bilang kepada saudara bahwa kasih itu bukan perasaan. Kasih itu keputusan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini. Keputusan untuk mengasihi sebenarnya dilandasi oleh apa? Nah, coba saudara perhatikan tuh. Mulai dengan ayat yang ke-10 Bapak Ibu. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-10. Alkitab bilang, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Lalu ayat 11 bilang begini, ketika aku kanak-kanak, nah saudara garis bawahi, aku satu, berkata-kata seperti kanak-kanak. Dua, aku merasa seperti kanak-kanak. Tiga, aku berpikir seperti kanak-kanak. Tadi saya sudah bilang, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu tidak mengerjakan apa yang tidak sopan. Kasih itu tidak sombong, dan seterusnya dan seterusnya. Teori mengucapkannya gampang, tetapi mempraktekannya susah. Kenapa susah? Ternyata ayat 10 bilang begini, karena yang tidak sempurna masih bermain di dalam diri kita. Nah, pertanyaannya sekarang begini, apa yang tidak sempurna? Nah, yang tidak sempurna ternyata ayat 11 bilang begini, kekanak-kanakan di dalam diri kita, Pak, Ibu. Amin. Nah, mari saya jelaskan dulu tentang kata sempurna yang tertulis pada ayat yang ke-10, Pak, Ibu. Kata sempurna di situ, ayat 10, bahasa Yunani menggunakan kata ini, teleios. Teleios itu arti yang pertama adalah kelengkapan atau sebuah kadar penuh, utuh. Ulang ya,
Sempurna atau teleios artinya adalah kelengkapan atau sebuah kadar penuh, utuh. Jadi ketika orang disebut sempurna, sebenarnya orang sedang disebut mereka sedang mengalami keutuhan yang di dalam. Begitu Pak, Ibu. Lalu yang kedua, pengertian dari kata sempurna atau teleios. Pengertian yang kedua adalah begini, menjadi dewasa, menjadi matang. Jadi Alkitab bilang, sempurna sama dengan utuh. Sempurna sama dengan dewasa. Sempurna sama dengan matang Pak, Ibu. Jadi itu arti dari kata sempurna. Lalu pengertian yang ketiga dari kata sempurna atau teleios adalah begini, mencapai tujuan, mencapai target, tepat sasaran, gitu kira-kira. Jadi ini yang Alkitab bilang, waktu yang sempurna itu datang, yang tidak sempurna akan tersingkir Pak Ibu. Sekarang mari saya ulang. Apakah yang dimaksud dengan ketidaksempurnaan itu? Kalau yang sempurna dikaitkan dengan kata dewasa, utuh, matang, mencapai target, berarti ketidaksempurnaan itu dikaitkan dengan realita ini Pak Ibu, kekanak-kanakan. Makanya begini, secara teori, kenapa sampai kasih itu mudah untuk dibicarakan? Tapi ternyata waktu dipraktekkan susah. Penghalangnya kita sederhana Pak Ibu. Penghalangnya kita adalah kekanak-kanakan. Nah ternyata kekanak-kanakan itu membuat sehingga pada akhirnya saudara dan saya akan lebih didrive oleh rasa. Tapi begini, waktu orang memutuskan untuk mengejar kedewasaan, berorientasi kepada kedewasaan, maka kita tidak akan didrive lagi oleh rasa, Pak Ibu. Tetapi kita akan didrive oleh keputusan. Makanya coba mari saya ulang, di ayat yang ke-11, Alkitab kan bilang begini, ketika aku kanak-kanak, coba lihat, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, lalu lihat, aku merasa seperti kanak-kanak, lalu aku berpikir seperti kanak-kanak. Nah, kalimat berikutnya coba saudara perhatikan. Alkitab bilang gini, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, sekarang setelah yang sempurna itu datang, kira-kira begitu kalau dikaitkan dengan ayat 10, ini yang Alkitab bilang, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, begini Pak Ibu, meninggalkan sudah bukan didrive oleh rasa, meninggalkan itu didrive oleh keputusan. Makanya tadi dari awal saya bilang kepada saudara, kasih sendiri agape atau agapao, salah satu pengertiannya adalah goodwill, sebuah kehendak yang baik. Lalu di ayat 11, Alkitab bilang begini, setelah yang sempurna itu datang, setelah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan, itu keputusan. Makanya begini, kenapa kita gagal hidup dalam kasih? Karena kita masih merangkul yang tidak sempurna. Karena kita masih merangkul kekanak-kanakan dalam kehidupan kita. Itu yang membuat sehingga pada akhirnya begini Pak Ibu, saya ulang ya, dikaitkan dengan ayat-ayat awal. Waktu kita masih merangkul kekanak-kanakan, begini Pak Ibu, sekalipun saudara dan saya dikenal sebagai orang yang jago bicara, tetapi kita fail dalam persoalan mengekspresikan kekuatan kasih dalam diri kita. Makanya begini, waktu orang hidup dalam kekanak-kanakan, yang akan terjadi adalah mereka berisik Pak Ibu. Kehadiran mereka pasti ganggu orang lain. Kehadiran mereka pasti menjadi batu sandungan buat orang lain. Sekalipun saudara dan saya dikenal sebagai orang-orang yang mahir bergerak dalam karunia, memiliki kecerdasan untuk mengungkapkan segala sesuatu, tampil dalam kuasa. Tetapi Alkitab bilang, kalau kekanak-kanakan itu masih bekerja di dalam diri kita, sehingga kita gagal hidup dalam kasih, saudara dan saya tidak berguna Pak Ibu. Tidak berguna bagi Tuhan, tidak berguna bagi orang lain, dengan siapa kita hidup bersama-sama. Lalu di ayat yang ketiga kan tadi Alkitab bilang, sekalipun saudara dan saya memberi, lalu saudara dan saya juga berkorban, tetapi Alkitab bilang, tanpa kasih,
tanpa kedewasaan dalam pertimbangan, tanpa kedewasaan dalam keputusan, begini Pak Ibu, apapun yang kita buat, nggak ada faedahnya untuk kita. Nggak ada faedah buat kita, nggak ada faedah buat orang lain. Jadi kan ini yang Alkitab bilang, kalau saudara dan saya tidak menjadi dewasa, maka saudara dan saya akan selalu tidak tepat sasaran dalam hidupnya kita. Makanya mari saya ulang Pak Ibu, kasih bukan rasa. Kasih itu karakteristik Tuhan, sifat Tuhan yang menetap di dalam diri kita. Kasih itu mengalami increase and overflow di dalam diri kita karena Tuhan mengerjakannya dalam kehidupan kita. Sejalan dengan begini, penambahan pemahaman kita akan kebenaran, sejalan dengan kita semakin mengakar di dalam firman Allah, sehingga pada akhirnya cara berpikir kita dikuasai oleh kebenaran yang kemudian menggiring cara berpikir kita untuk menjadi lebih matang, lebih dewasa, lebih bijaksana dalam menimbang segala sesuatu, sehingga pada akhirnya ayat 11 Alkitab bilang begini, kata-kata kita akan menjadi matang. Apalagi rasa di dalam kita akan takluk kepada kematangan berpikir di dalam kita, sehingga pada akhirnya sifat kekanak-kanakan itu tersingkir dari kehidupan saudara dan saya. Keputusan-keputusan yang kita ambil adalah keputusan-keputusan yang didrive oleh begini, kematangan berpikir, karena kebenaran firman Allah telah kita biarkan untuk begini, didik kita berkali-kali dalam proses kehidupan, sehingga kita teruji sebagai orang-orang yang sangat matang dalam cara berpikir dan dimudahkan oleh kekuatan cara berpikir kasih yang sangat objektif di dalam kita. Kita mengalami kemudahan untuk mengekspresikan tindakan kasih dalam hidup kita tiap-tiap hari. Nah begini Pak Ibu, apakah yang dimaksud pada ayat 11 dengan kata kanak-kanak? Kata kanak-kanak di situ itu menggunakan kata nepios Pak Ibu. Nepios itu artinya adalah begini Pak Ibu, bayi. 2, tidak terpelajar. 3, tidak terampil. 4, pengikut Kristus yang tidak matang. Ulang ya, apakah kanak-kanak atau nepios? 1, bayi. 2, orang yang tidak terpelajar. 3, orang yang tidak terampil. 4, pengikut Kristus yang tidak matang. Berarti sekarang begini, kenapa pertanyaannya, saya ulang, kenapa orang gagal mengasihi? Kita udah tahu jawabannya, karena masih bayi. Kenapa orang gagal mengasihi? Karena tidak terpelajar. Kenapa orang gagal mengasihi? Karena tidak terampil. Kenapa orang gagal mengasihi? Karena sebagai pengikut Kristus mereka belum matang. Makanya kalau saudara perhatikan dari awal waktu Yesus panggil kita, dia panggil saudara dan saya untuk menjadi murid. Nah begini Pak Ibu, kata murid itu bahasa Yunani menekankan kata ini, mantano atau kata matetes. Mantano atau kata matetes itu punya pengertian-pengertian yang dikaitkan dengan terminologi ini Pak Ibu. Murid itu sama dengan orang yang pembelajar. Tadi ingat, Alkitab bilang, nepios kanak-kanak adalah yang tidak terpelajar, sedangkan murid itu terpelajar. Amin. Mengapa disebut terpelajar? Karena seorang murid adalah seorang yang dikenal dengan istilah pembelajar. Lalu kata murid, matetes atau mantano, itu juga dikaitkan dengan keadaan begini Pak Ibu, terampil, mahir, mengerjakan apa yang diajarkan. Berarti kalau orang fail di dalam persoalan kasih, kita tahu bahwa ternyata belum teruji sebagai murid Kristus. Mantano atau matetes itu juga dikenal sebagai begini, peniru Kristus. Orang yang ikuti Kristus lalu begini, tiru cara Yesus hidup, tiru isi dari seluruh pengajaran yang tercakup di dalam pikiran Kristus yang telah diajarkan oleh Kristus. Makanya begini Pak Ibu, tadi saya bilang, kasih itu bukan rasa, kasih itu keputusan.
Waktu saudara dan saya masih menetap dalam kekanak-kanakan, saya ulang, kita akan didrive oleh rasanya kita. Kenapa? Karena begini Alkitab bilang, masih bayi kok. Tidak terpelajar memang, tidak terampil untuk mengasihi, bukan seorang pengikut Kristus yang matang. Tetapi beda, waktu saudara dan saya memposisikan diri kita sebagai murid, seorang peniru Kristus, seorang pengikut Kristus yang dikenal sebagai pembelajar, yang terfokus untuk menjadi orang yang mengerjakan apa yang Yesus ajar. Kalau saudara dan saya terbiasa melatih diri mengerjakan apa yang Yesus ajar, begini Pak Ibu, saudara dan saya pada akhirnya akan dikenal sebagai orang-orang yang terampil, matang dalam kelakuan-kelakuan kita, dan kelakuan-kelakuan tersebut adalah kelakuan-kelakuan benar seperti yang Yesus ajar. Makanya begini, untuk bisa memutuskan hidup di dalam kasih, lalu mengekspresikan kelakuan-kelakuan kasih dengan sangat nyata dalam kehidupan saudara dan saya, yang saudara dan saya butuhkan adalah begini, kejarlah kedewasaan, tinggalkan kekanak-kanakan, jangan puas dalam posisi begini, tidak dikenal sebagai pembelajar kebenaran, tidak dikenal sebagai orang yang terampil atau mahir hidup di dalam kebenaran. Saudara dan saya nggak boleh puas kalau ternyata kita ditemukan sebagai pengikut Kristus yang tidak matang, pengikut Kristus yang tidak teruji dalam kedewasaan. Pada titik ini harusnya kita putuskan untuk begini Pak Ibu, berpindah dari sekedar menjadi fansnya Yesus menjadi murid-muridnya Yesus. Semua murid akan berorientasi kepada begini Pak Ibu, mengejar kedewasaan dan berani untuk meninggalkan kekanak-kanakan. Makanya kasih bukan rasa, kasih adalah keputusan. Kasih termanifestasi waktu saudara dan saya berani memilih untuk begini, saya nggak mau cuman jadi fansnya Yesus, saya harus jadi muridnya Yesus, saya harus menjadi seorang pembelajar, saya harus mempraktekkan apa yang Yesus ajar untuk saya. Walaupun begini Pak Ibu, harga bayar yang kita harus bayar dalam proses mengikuti Yesus itu mahal. Salib yang harus kita pikul dalam proses mengikuti Yesus itu berat. Tapi kita udah tahu bahwa kita bukan fans, kita murid. Sebagai seorang murid, saudara dan saya harus sangat teruji sebagai pengikut-pengikut Kristus yang matang. Kematangan kita Pak Ibu itu berlandas kepada cara berpikir benar. Kematangan kita berlandas kepada kita membangun hidup sesuai dengan seluruh kebenaran firman Allah yang Yesus ajarkan kepada kita. Sehingga pada akhirnya waktu kita praktek tiap-tiap hari, nanti saudara dan saya akan menemukan bahwa begini, waktu orang sakiti kita, waktu orang tusuk kita dari belakang, waktu orang rugikan kita, naturally, karena kita akhirnya berpindah dari satu pembelajaran kepada pembelajaran berikutnya, tambah lama kemampuan berpikir kita menjadi semakin objektif, kita menjadi semakin bijaksana karena kita bertumbuh dalam kematangan Kristus berdasarkan firman Allah yang adalah dasar buat hidupnya kita. Nanti saudara lihat, waktu saudara dan saya mengalami perlakuan tidak adil, kita ini akan menjadi orang-orang yang secara natural Pak Ibu tenang, tidak reaktif, menjadi orang-orang yang sabar menghadapi apa saja, menjadi orang-orang yang sabar menghadapi siapa saja. Sebab begini Pak Ibu, semua kita paham bahwa yang tinggal di sekeliling kita tidak semuanya malaikat. Betul? Yang tinggal di sekeliling kita seringkali itu kayak begini, menjadi duri, kalau boleh dibilang begitu, duri di dagingnya kita tuh, nggak menyenangkan. Kadang-kadang yang akan terjadi adalah begini, orang-orang tersebut ternyata nggak berubah juga. Tapi mengertilah, waktu saudara dan saya memilih
untuk menjadi murid Kristus, lalu begini, berorientasi kepada mengejar kematangan di dalam Kristus, karena kita membangun hidupnya kita di atas dasar firman Allah. Yang akan nanti saudara dan saya temukan adalah, kalau toh orang-orang di sekeliling kita nggak berubah, kalau toh keadaan di sekeliling kita nggak berubah, nah kitanya yang berubah. Karena keputusan-keputusan benar yang kita ambil. Sehingga saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang sangat terampil, sangat ahli, sangat terlatih untuk hidup di dalam kasih. Ingat, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kadang-kadang kan waktu kita bikin baik sama orang, harapannya kita kan adalah begini, balas kek, gitu. Tapi percayalah, waktu saudara dan saya sudah nggak lagi di-drive oleh rasa, ya, sudah nggak di-drive lagi oleh perasaan, tapi kita di-drive oleh objektivitas berpikir, karena kebenaran itu telah meneropongi cara kita berpikir. Kita akan menjadi orang-orang yang begini, Pak Ibu, nggak dibalas pun, kebaikan kita nggak dibalas pun, it doesn't matter. Buat kita udah bukan masalah. Sebab begini, hidupnya kita telah di-drive oleh kebenaran firman Allah, kita telah memilih untuk menjadi murid, sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil adalah keputusan-keputusan yang akan menggiring kita mengekspresikan tindakan kasih dalam hidup tiap-tiap hari. Seperti yang tadi itu, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Waktu orang nggak murah hati sama kita, buat kita udah nggak ada masalah. Yang penting kita tahu bahwa ini adalah sifat Tuhan di dalam diri kita. Ingat, Alkitab bilang Allah adalah kasih. Jadi keidentikan Tuhan itu kasih. Sifatnya Tuhan itu kasih. Ayat 11 tadi bilang, sifat kekanak-kanakan kita tinggalkan, itu keputusan. Supaya pada akhirnya, sifatnya Kristus itu melekat di dalam kita. Kemanapun kita pergi, di mana saja kita berada, kita bukan hanya sekedar dikenal sebagai orang yang pintar bicara. Orang akan begini, tidak terganggu dengan kehadiran kita, karena yang mereka temukan adalah hidup kita pun, kelakuan yang kita pertontonkan pun adalah kelakuan yang memanifestasikan kasih. Kita bukan hanya dikenal sebagai orang-orang yang begini, Pak Ibu, jago bermain dalam karunia, cerdas, mampu menerjemahkan apa saja dalam kehidupan, jago memberi, jago berkorban. Kita bukan hanya dikenal sebagai orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan itu, tetapi kita akan dikenal sebagai orang-orang yang mengerjakan tindakan karena di-drive oleh keputusan kasih, atau di-drive oleh begini, sifat kasih Tuhan di dalam diri kita. Amin. Nanti saudara akan menemukan bahwa secara natural begini, isi dari pembicaraan-pembicaraan kita tiap-tiap hari bukan membicarakan pelanggaran yang orang lain bikin untuk kita lagi. Isi dari kelakuan yang kita pertontonkan tiap-tiap hari, Pak Ibu, adalah kita tidak akan menjadi orang yang gampang sekali terprovokasi untuk marah karena pelanggaran yang orang lain buat untuk kita. Kita akan lebih dikenal sebagai orang-orang yang tenang menghadapi apa aja, bisa pikul apa aja, bisa menutupi apa aja, bisa sabar menanggung apa aja. Menjadi orang-orang yang secara natural udah nggak lagi berupaya untuk show off dalam hidup, tapi kita akan lebih berani untuk begini, memposisikan diri sebagai orang yang bermain hidup dalam kerendahan hati, Pak Ibu. Tidak berupaya membuktikan diri sendiri, tidak berupaya untuk angkat diri sendiri lagi. Udah bukan itu lagi mainannya kita. Kenapa? Karena pertimbangannya kita telah di-drive oleh kematangan berpikir. Makanya mari kita uji ulang, Bapak Ibu. Kita uji ulang. Bagaimana kita hari ini? Apakah kita cuma dikenal ya sebagai orang yang jago bicara, jago dalam memanifestasikan Tuhan punya kuasa dalam pelayanan-pelayanan kita, jago dalam karunia-karunia, lalu show off tentang bagaimana kita baik, jago memberi, jago berkorban, tapi ternyata essence kita adalah di-drive oleh rasa aja, gampang berubah. Nah, coba cek ulang. Sebab begini, orang yang hidup
dalam kasih dan konsisten untuk mengekspresikan tindakan kasih dalam hidup mereka adalah orang-orang yang telah memberi diri didrive oleh kebenaran yang menguasai cara berpikir kita. Saya ulang, isi pikir kita menjadi sangat objektif sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil adalah keputusan-keputusan yang dilandaskan kepada prinsip benar yang telah berubah menjadi keyakinan kita. Bukan lagi tindakan kita didrive oleh rasa. Makanya waktu Yesus bilang begini, balas kejahatan dengan kebaikan. Banyak orang tentang itu kalimat dan berkata, itu susah untuk dikerjakan. Nah, sekarang kita tahu kenapa susah untuk dikerjakan? Balas kejahatan dengan kebaikan. Karena tadi Alkitab bilang, nepios masih bermain leluasa di dalam kita. Kanak-kanak masih bermain leluasa di dalam kita. Makanya rasa di dalam kita, drive kita. Tetapi waktu saudara dan saya menjadi dewasa, menjadi matang, berpikir objektif, menjadi bijaksana, kita didrive oleh kebenaran firman Allah, nanti pada satu momen dalam kehidupan, saudara dan saya akan menemukan bahwa ternyata begini, membalas kejahatan dengan kebaikan itu mudah. Karena kita telah menjadi terampil mengerjakannya. Karena kita telah berubah. Yang kanak-kanak dari kita bergeser, yang sempurna datang dalam kita. Kita beranjak menjadi orang-orang dewasa. Semua orang dewasa adalah orang-orang yang akan mahir, Pak, Ibu, mendemonstrasikan kelakuan kasih dalam hidup kita tiap-tiap hari. Dan demonstrasi dari kelakuan kasih itu nggak Senin Kemis, Pak, Ibu. Nggak dipicu oleh angin baik datang, rasa lagi enak, mood lagi bagus, makanya kita demonstrasi tindakan kasih, bukan. Orang dewasa didrive oleh keputusan untuk mengasihi. Moodnya lagi baik atau moodnya lagi nggak baik, anginnya lagi bagus, anginnya lagi nggak bagus, musim lagi baik, musim lagi nggak baik, kita tetap akan ditemukan sebagai orang-orang yang konsisten mengasihi. Karena begini, kita telah meyakini kebenaran yang Tuhan ajar dalam kita. Kita telah menjadi sangat dewasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya selesai, Bapak Ibu. Kiranya hari ini kita berani sama-sama memutuskan bahwa begini, saya tidak akan mau lagi didrive oleh rasa di dalam saya. Saya akan memberi diri saya didrive oleh keputusan-keputusan benar yang lahir dari pemikiran-pemikiran benar yang telah diteropongi oleh kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Beranilah tinggalkan kekanak-kanakan, kejarlah kedewasaan. Sebab di mana-mana orang dewasa itu selalu akan menguntungkan orang lain. Orang dewasa akan selalu dihormati dalam kehidupan orang lain. Orang dewasa itu selalu asik untuk diajak bergaul oleh siapa saja dalam kehidupan. Amin, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kami berdoa biarlah kami sadar betul hari ini bahwa hidup kami seharusnya berani memutuskan meninggalkan kekanak-kanakan, lalu mengejar kedewasaan. Supaya kelakuan-kelakuan kasih itu termanifestasi secara konstan dalam hidup kami. Tidak gampang berubah, tetapi konstan. Supaya kemanapun kami pergi, di mana saja kami berada, Tuhan yang adalah kasih dikenal orang dalam hidup kami. Tuhan yang adalah kasih dihormati orang dalam kehidupan kami. Supaya pada akhirnya nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam kami. Hari ini kami berdoa kiranya firman Tuhan terbiasa meneropongi cara berpikir kami. Lalu kami berani bersetuju di dalam cara berpikir kami, setuju dengan firman Tuhan. Supaya pada akhirnya kami berpindah dari satu kematangan kepada kematangan berikutnya. Supaya seumur hidup kami dikenal sebagai orang-orang yang penuh dengan kasih Allah. Kasih Allah berhasil termanifestasi dengan nyata dalam kelakuan kami tiap-tiap hari. Seluruh firman ini Tuhan materaikan di dalam kami, supaya biarlah kami terkenal sebagai pelaku-pelaku kebenaran dan bukan hanya pendengar saja. Rahmat-Mu menyertai kami turun-temurun, kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik. Saya percaya sudah diberkati Tuhan pagi ini. Mari sama-sama buka kedua tangan saudara. Kita akhiri ibadah kita. Saatnya kita bersama mengangkat tangan
satukan hati melangkah. Kini saatnya kita, kini saatnya, kini saatnya kita menjadi, kini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya yang mau dipakai oleh Tuhan sorak-sorai bagi anak kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkaulah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, dan Allah itu juga yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat anugerah, pertolongan, kasih, dan kemurahan Tuhan yang sudah kami nikmati sampai hari ini. Terima kasih juga buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami percaya kekuatan daripada Engkau, setiap keputusan-keputusan yang kami ambil Tuhan, setiap langkah tindakan yang kami ambil biarlah didasari oleh kasih Tuhan, bukan oleh karena perasaan kami. Terima kasih Bapak sehingga setiap tindakan, setiap keputusan kalau dasarnya adalah kasih, itu menyenangkan hati Tuhan, seturut dengan maunya Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman yang sudah kami dengar dan kami percaya biarlah firman itu boleh memberkati kami, menguatkan kami, dan kekasih-kasih Tuhan dimanapun mereka berada sehingga kami menjadi orang yang berbeda, orang yang mengerti apa yang jadi maunya Tuhan, orang yang mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan atas setiap hidup kami. Bawa kami terus Tuhan dalam pengambilan keputusan kami, tindakan kami dasarnya adalah kasih Tuhan. Terima kasih biarlah Engkau meteraikan dalam hidup kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, hari ini kami boleh bersatu hati dengan seluruh kekasih-kasih Tuhan. Kami berdoa buat negeri kami Indonesia ini Tuhan, berkati negeri kami, pulihkan negeri kami, selamatkan negeri kami Indonesia ini Tuhan, karena kami tahu Tuhan sangat mengasihi negeri kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati penduduk Indonesia ini Tuhan, berkati rakyat Indonesia, berkati juga para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran kabinet, TNI, Polri, pejabat yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun Tuhan berkati mereka semua. Taruh hikmat Tuhan atas kehidupan mereka sehingga boleh membawa negeri kami ini menjadi negeri yang baik, negeri yang penuh damai sejahtera, negeri yang diberkati oleh Tuhan, negeri yang disayangi oleh Tuhan, negeri yang kemah ripah lojinawi, negeri yang penuh damai sejahtera, negeri yang tenang. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami menyerahkan negeri kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, dan saat ini kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, dimanapun mereka berada, khususnya di kota Surabaya ini Tuhan, berkati setiap gereja-gereja yang ada, berkati gereja kami. Kami percaya Tuhan sangat mengasihi gereja kami ini Tuhan. Dan juga Tuhan mengasihi kekasih-kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Kami percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan mereka. Apa yang mereka usahakan, apa yang mereka buat, Tuhan membuat berhasil. Karena kami percaya Tuhan menyertai dalam setiap langkah kehidupan mereka. Apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Sehingga keputusan mereka adalah keputusan yang benar, keputusan yang sesuai dengan maunya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga kekasih-kasih Tuhan yang sudah memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan memberkati rumah tangganya. Tuhan memberkati usaha pekerjaannya. Tuhan memberkati apapun yang mereka kerjakan dan lakukan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada kekasih-kasih Tuhan yang mengalami sakit, penyakit, kami berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus sembuh. Pilur-pilur Yesus memulihkan. Yang berkekurangan kami percaya Tuhan cukupkan. Yang mengalami masalah kami percaya Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan solusi yang terbaik. Terima kasih Bapak karena kekasih-kasih Tuhan di mana mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih. Berkati juga pengurus yang ada di gereja kami ini Tuhan, kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan mencukupkan, Tuhan memberkati bahkan melimpah-limpah. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan. Kasih-kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Bila hari ini kita boleh bersama-sama menerima berkat yang dari Allah Bapa, anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, yang menolong, yang memulihkan, yang menyertai mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.